bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, kemudian proses, kemudian keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu, pengetahuan, kemudian teknologi. Dan istilah dibagi menjadi dua, ada istilah umum dan juga ada istilah khusus. Istilah umum merupakan istilah yang digunakan secara luas di berbagai kalangan. Contohnya seperti meja dan juga kursi. Dan istilah khusus. Istilah khusus merupakan istilah yang digunakan secara khusus di dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti deportasi dan lain sebagainya. Untuk membentuk istilah, ada beberapa syarat dalam pemanfaatan kosakata bahasa Indonesia, yaitu yang pertama yaitu istilah yang dipilih ialah kata atau gabungan kata yang paling tepat dan tidak menyimpang dari makna yang dimaksud. Contohnya seperti gembira, senang, dan juga bahagia. Kemudian yang kedua yaitu istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang paling ringkas di antara pilihan yang tersedia yang memiliki rujukan yang sama. Contohnya seperti pakan yang lebih ringkas daripada makanan. Kemudian yang ketiga yaitu istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang bernilai konotasi. Contohnya seperti tunawisma yang bernilai lebih baik daripada gelandangan. Kemudian yang keempat yaitu istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang sedap didengar atau eufonik. Contohnya seperti efektif, yang dimana efektif lebih sedap didengar daripada mangkas. Kemudian yang kelima yaitu istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang bentuknya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seperti penerjemah, bukan penterjemah. Adapun sumber pembentukan istilah, yang pertama yaitu kosakata bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat sekitar 108.000 entry. Kosakata ini dikenalkan kepada masyarakat melalui pemandanan kata. Contohnya seperti coffee shop yang dipandankan dengan kedai kopi. Dan yang kedua yaitu kosakata bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia semuanya berpotensi menyumbangkan unsur kosakatanya dalam memekarkan kosakata Indonesia, khususnya yang bertalian dengan peristilahan bahasa Indonesia. Contohnya unduh dalam bahasa Jawa yang berarti dalam bahasa Indonesianya mengopi berkas dari layanan informasi daring. Untuk pandanannya yaitu download. Kemudian yang ketiga yaitu kosakata bahasa asing. Banyak sekali kosakata bahasa asing yang telah mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Tamil, Cina, kemudian Arab, dan lain sebagainya menyumbangkan banyak sekali kosakatanya ke dalam khazanah bahasa Indonesia. Kemudian pembentukan istilah Indonesia dapat diperoleh dengan memadankan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu penerjemahan. Pemandanan istilah melalui penerjemahan dapat dilakukan dengan penerjemahan secara langsung maupun penerjemahan secara perekaan. Seperti contohnya supermarket, yang dimana dipandankan menjadi pasar swalayan, bukan swalayan saja, tetapi seringkali orang hanya menyebut swalayan saja, padahal arti dari swalayan adalah melayani diri sendiri, belum mencangkup kata yang diterapkan yakni toko atau pasar. Yang kedua, penyerapan. Istilah asing juga diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik, mengingat keperluan masa depan. Keempat,
Istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika pandangan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Contohnya seperti ideal, dipilih di antara idaman, impian, maupun cita-cita. Kemudian yang kelima, yaitu istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi yang buruk. Contohnya seperti kimia karbon dioksida lebih tepat daripada zat asam arang. Kemudian yang terakhir yaitu pereka ciptaan istilah. Pencetusan konsep yang belum ada selama ini dimungkinkan oleh kegiatan ilmuwan, kemudian budayawan, dan juga seniman. Istilah baru untuk mengungkapkan konsep tersebut dapat direka cipta. Contohnya seperti fondasi cakar ayam. Konsep fondasi cakar ayam misalnya direkap cipta pada waktu pembangunan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan banyak sekali besi sebagai fondasi yang mirip dengan kaki ayam. Sekian video materi tentang tata istilah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do.